juga dengan konsep kontemporer. Untuk ruang belajar, meja dan kursinya itu dihadap langsung ke cahaya matahari agar saat belajar nanti, karena user satu ini adalah mahasiswa, jadi dia lebih kayak tidak terganggu dan cahaya yang untuk dia dapatkan untuk belajar itu cukup. Kemudian untuk ruang sholat ini menggunakan karpet sebagai pengganti sajadah. Kemudian untuk ruang sholat suasananya akan dibuat seperti ini agar penggunanya itu nyaman dan khusyuk saat beribadah. Untuk dapur yang akan diubah nanti karena pengguna 3 tadi ingin dapur yang ada lemari lemari tempelnya atau yang di atas ini saya lupa namanya apa, dan dia ingin meja kecil untuk di ruang di dapurnya. Karena saya sudah mengukur dapurnya itu cukup luas, jadi bisa ditambahkan meja kecil seperti ini, seperti meja bar ya kalau nggak salah namanya. Dan untuk dapur akan menggunakan warna-warna dominan karena di existing sebelumnya warna dapur itu gelap kayak gitu dan terlalu warna-warni, jadi akan diubah desainnya itu agar lebih sehat dan lebih bersih. Kemudian itu aja Pak, saya sampai presiden. Oke, Ya Pak. Ada masukan dari kawan-kawan lain dengan apa yang sudah dibahas? Saya izin berkomentar Pak. Untuk ruang sholat itu kiblatnya di arah mana ya? Ke arah mana? Ke arah barat. Jadi nanti ininya tuh ke arah ke sini, ke dinding ini. Bukaannya di sebelah sini, sebelah selatan. Bukaannya di sebelah selatan, kemudian nanti hadap kiblatnya tuh ke arah barat ini, dinding ini. Tapi nggak ada sofanya, maksudnya suasananya seperti ini. Kalau mau sholat berjamaah itu gimana? Apa dipindahin dulu barang-barangnya itu gimana? Ya, maksudnya karena ini ruangannya itu suasananya seperti ini, tapi nggak ada sofanya gini. Suasana itu maksudnya kayak bukannya tuh di sini lebar, kemudian nanti di sini tuh akan ada nanti seperti tidak, maksudnya nggak ada ornamennya, kemudian untuk di sini kan dibuat kaligrafi Arab kan seperti yang saya bilang ini, tapi ya nggak ada sofanya gitu. Oke. Udah Fatin, silakan yang lain. Izu kayaknya ya, silakan Izu. Untuk coba lihat nih untuk antropometri ini atas. Itu kan ada ruang baca kan yang kecil. Sebenarnya aku mau tanya, kalau misalnya kita mau baca itu kan berarti ada buku. Dalam ruangan itu ada lemari buku nggak? Maksudnya kan kita butuh meja, kursi, sama buku juga. Berarti kan seharusnya ada buku di sana, lemari buku. Gitu. Ini saya kan sebenarnya user yang ketiga ini dia ini nggak baca buku tapi baca koran, jadi saya lupa buat di sini. Jadi kegiatan khususnya itu untuk khusus baca koran aja, bukan baca buku gitu. Jadi setiap ada koran yang ada itu taruh di meja gitu, kemudian nanti kalau udah selesai baca baru ditaruh di dalam ruangan yang lainnya, bukan di teras ini gitu. Ini kan teras depan gitu. Jadi aktivitasnya khusus baca koran aja. Coba Farhan, mungkin ada masukan.
Farhan, kenapa Farhan? Makan aja. Masih belum memasukkan. Kenapa Farhan? Masih belum ada, Pak. Kalau misalkan untuk sirkulasi terlalu besar seperti itu nggak apa, Pak? Yang Gimana? seperti sirkulasi di dapur untuk orang jalan terlalu besar antara tempat dia makanan dan dapur. Sirkulasinya apa? Saya lihat dapur yang di tempatnya Nisrina cukup besar ya. Malah ada pojokan lagi ya, 1,5 meter kali 2 meter. Ya. Ya, untuk gudangnya. Ini sudah cukup luas, Farhan. Jadi istilahnya Nisrina menempatkan yang di tengah itu ada bisa merangkap seperti meja makan, tapi juga bisa meja untuk mengolah makanan. Ya. Jadi idenya menarik karena selain ruang itu jadi lebih interaktif, tapi Nisrina tidak menampakkan pola geraknya situ. Seharusnya ditampilkan bantuan dari yang saya kasih kemarin. Sebaiknya dinampakkan gerak-gerak orangnya, seperti dia lagi duduk, lagi mengambil barang dan sebagainya. Itu ada nggak terjadi ruangan sempit? Oke, saya kira cukup bagus di kita. Siapa yang mau presentasi? Coba Azel, silakan. Halo Pak. Ya, kenapa Azel? Enggak ada Pak. Silakan. Baru makan ya? Makan terus apa? Udah Pak. Ya, silakan presentasi. Bahannya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya kan tugas 1 dan 2 itu sudah dinilai sama Ibu Nuristania. Jadi dikarenakan progres saya itu adalah studi preseden, tidak mungkin saya menjelaskan studi preseden kalau belum melihat existing yang bakal saya desain ke depannya. Nah, saya akan menampilkan beberapa existing dan analisis berupa rumah yang desain yang sudah ada yang akan bakal saya desain ke depannya, yaitu ini pertama dari user. Kita lihat dari user kalau bisa di zoom ya. Nah, penghuni rumah pada rumah saya itu ada 3 orang, ada 3 user. Itu ada saya sendiri, ibu saya, dan kakak saya. Nah, bisa dilihat di sini ada kegiatan-kegiatan rutinitasnya, sekuensnya yaitu bangun tidur, cuci muka, itu untuk ibu, sampai dia tidur malam lagi. Terus adik bangun tidur ke kamar mandi, terus sampai tidur juga, dan kakak bangun tidur ke kamar mandi, minum sholat, dan sampai tidur malam lagi. Nah, ini data dari user yang tinggal di rumah saya, yaitu kalau ibu itu berusia 47 tahun, tinggi badan 165, gaya desain yang simple, status menikah. Terus kalau kakak saya, abang saya, berusia 24 tahun, tinggi 170, juga sama, suka bergaya simple juga, bergaya ruangan yang simple, statusnya juga simple. Kalau saya sendiri berusia 10 tahun, tinggi badan 165, saya juga suka yang simple, statusnya single. Nah, ini
dari saya itu ada kantor, taman, teras, ruang tamu, kamar tidur, kamar tidur itu ada 3, keluarga, WC-nya juga ada 2. Jadi interaktif dari taman ini itu taman berdekatan dengan teras, dengan kamar juga, terus kamar tidur 1 dan 2 berdekatan dengan taman, teras, kantor, dan ruang tamu, ruang keluarga. Kamar tidur yang ketiga itu sama ruang tamu, ruang keluarga, WC juga sama ruang keluarga. WC tapi jauh dengan kamar 1,2. Nah, ini desainnya sebelumnya. Dikarenakan kita COVID, jadi saya bakal merombak desain dari denah yang sudah ada ini menjadi keadaan yang bagaimana seharusnya. Namun saya belum selesai desain karena saya masih sampai studi presiden. Ini denah dari rumahnya yang lebih jelas. Terus ini juga ada analisa kondisi existing exterior outside building. Nah, dari kita lihat di sini, kalau rumah saya itu arah mataharinya itu agak miring posisinya. Dari jatuhnya matahari itu agak miring, sehingga di sini seperti kita lihat tadi itu adalah daerah ruang keluarga, dan di sini tadi juga ada kamar, di sini kamar, sehingga matahari muncul dari belakang, tidak mengganggu ruang kamar yang ada di posisi di depan, tetapi mengganggu kamar yang posisi di belakang. Dan sore hari itu matahari cenderung bersinar ke arah teras, sehingga membuat aktivitas pada sore hari itu terganggu ya kalau di teras, karena matahari jatuh langsung ke daerah teras. Nah, di sini di rumah saya ada teras taman. Nah, bisa kita lihat terasnya itu sketsa yang saya buat itu lebih seperti ini, relaxation. Di sini kegiatannya itu duduk, minum, atau berdiskusi. Ini keadaan tamannya. Di sini ada rumput, batu tapak atau jalan batu tapak jalan taman. Ada pohon-pohon kecil-kecil juga. Terus vegetasinya itu ada pohon-pohon mangga, ada tumbuh-tumbuhan di daerah-daerah depan rumah saya. Terus ini analisa kondisi existing interiornya, ruang tamu. Ini ruang tamu yang ada, menurut saya ini masih kurang, dikarenakan elemen-elemen ruang tamu ini bahwa masing-masingnya itu redup, tidak ada yang viewpoint dari ruangan ini, sehingga terlihat terkesan hangat. Terkesan hangat tuh sebenarnya bagus, cuman tidak semua elemen itu redup, seharusnya ada yang menonjol. Terus ini bisa kita lihat elemen pada lantai, lantainya itu ukuran 40-40, itu berbahan keramik berwarna putih. Terus di sini juga ada lampu hias. Terus bisa kalian lihat ini ada dinding, warna dindingnya itu krim. Terus gordennya juga berwarna hijau. Perabot-perabot lain juga bisa dilihat. Ya. Terus selanjutnya ini ada sirkulasi ruang tamu maksudnya. Nah, dari sirkulasi yang saya analisa, tadi kan saya sudah bilang kalau cahaya pada sore hari itu datang pada bukaan yang ada pada jendela di depan yang seperti ini, yang nih bisa ada jendela di sini. Nah, ini dia bukaannya. Jadi berarti otomatis ada cahaya yang masuk dari daerah jendela. Terus ini ada sirkulasi udara masuk dari sini itu menuju ke daerah lorong di depannya. Ini bisa kalian lihat. Ini kan dia ada lorong kan. Ini sirkulasi dari masuknya dari jendela terus ke daerah ruang tengah ya, ruang tengah tadi ya. Ini dia, bisa kalian bayangin. Nah, perputaran sirkulasi dalam ruangan ini tuh dari jendela
terus dia mengalir ke seluruh ruangan, terus dia keluar lagi, ada sebagian yang keluar dan ada sebagian yang masuk. Nah, ini dia gambaran sketsa yang saya analisa. Kurang lebih ada ventilasi dari outlet, sirkulasi otomatis masuk dari outlet ke dari inlet ke outlet. Terus ini ada ventilasi dari bukaan dari ventilasi, gambarannya seperti ini. Terus ini bukaan dari jendela atau pintu. Pintu tuh fleksibel karena pintu itu kadang kita buka tutup. Jadi sirkulasinya tuh dikatakan fleksibel. Ini dia ukuran furnitur dari rumah saya, sofanya sekian dan ukurannya sekian, dan ini juga mejanya. Terus ini ada ruang tengah. Ruang tengah ini elemen pembentuk ruang lantainya itu juga berwarna putih. Terus menurut saya viewpoint dari ruangan ini itu adalah hiasan dindingnya. Dan ini tuh menggunakan meja yang bulat, sehingga bisa kita lihat elemen garis pada lemari sudah tegas. Jadi difleksibelkan bentukan elemen pada si meja itu. Namun ini kurang tepat menurut saya dikarenakan sangat kontras hubungan antara si lemari dengan meja. Seharusnya tidak berbentuk full lingkaran, namun bisa dikatakan fleksibel, tapi tidak full lingkaran seperti ini. Dan nanti juga kan bakal kita mendesain ulang bagaimana existing yang bagus dan enak dipandang. Nah, ini sirkulasi ruang tengahnya. Sirkulasi ruang tengahnya itu bisa dilihat tadi ini ada meja bulat lingkaran. Terus ini ada bukaan dari jendela ruangan ini, dari sini ke sini, terus ada yang sebagian masuk dan sebagian keluar. Ini dia keluar lagi menuju ruang ruang dapur, ke ruang dapur. Terus ini ukurannya, dan ini dia gambaran sirkulasinya. Terus analisa kenyamanan ruangan, ini saya sketsa yang tadi sirkulasinya, yang tadi ini secara 2D, secara agak lebih ini ya, kita bilang 3D ya, 3D. Ini kajian antropometrinya. Nah, yang saya fokuskan di dalam ruangan ini tuh adalah ruang tamu tadi serta ruang tengah tadi. Ini antropometri dari ruang tengah dan ruang tamu. Untuk peletakan furnitur sudah sangat baik menurut saya, sangat pas dengan ukuran manusia, dan sirkulasi dari keluar masuknya juga sudah pas. Bisa kalian lihat ini antropometri dari ruang-ruang tadi. Nah, saya mengambil studi preseden setelah saya analisis, saya mengambil studi preseden pada ruangan saya ini cocoknya dengan Oriental. Seperti kita ketahui, Oriental ini adalah desain dari negara-negara, biasanya orang-orang yang memakai desain Oriental ini adalah Cina, Vietnam, Thailand, Korea, Jepang, dan Persia. Dikarenakan Oriental ini desain yang sangat awet ke depannya. Dikatakan awet di sini adalah bukan berarti bakal gimana, tapi awet ini tuh tidak ketinggalan zaman pada masanya nanti. Di zaman sekarang juga banyak orang menggunakan desain-desain Oriental. Gaya Oriental ini cenderung dengan warna natural, unsurnya alami seperti kayu, batu alam, bambu, dan lukisan yang terbuat dari kertas. Seperti kalian nuansa-nuansa Jepang, Cina itu kan lebih banyak dia menggunakan elemen-elemen alami. Terus warna yang digunakan itu warna-warna cenderung berani. Warna-warna berani itu dikatakan seperti merah, emas, hitam, putih, dan ya cuman warna itu doang warnanya. Terus saya mengambil studi preseden dari saya lupa tuh menuliskan nama ruangan, nama rumah ini apa. Nah, yang pasti dari gambaran dalam rumah ini tuh menunjukkan desain-desain yang semuanya sama-sama berani. Seperti kita lihat dari ruang tidur. Ini kita lihat ruang tidur ini, desain warna dari ruang tidur ini semuanya sangat berani, dan masing-masing elemennya itu menonjolkan
diri dari si elemen ini. Seperti lihat dari garis-garisnya, garis vertikal, horizontalnya, terus dari corak-corak dari gordennya juga bisa kalian baca kalau di sini itu di desain kamar tidur ini sebenarnya untuk sepasang kekasih, jadi menggunakan warna-warna yang nyaman dan cocok untuk sepasang kekasih. Terus ini ada settingan materialnya itu untuk dalam lingkaran rumah ini itu ada kayu, karpet, sutra, dan hiasannya keramik. Terus ini dia gambaran dari ruang tamunya. Ruang tamunya itu terlihat natural namun tegas. Dikarenakan ada hal-hal yang viewpoint dari atmosfer ruangan ini ya. Hiasan di sini ada hiasan koleksi, dari elemen-elemen ini kita bisa jabarkan ada hiasan koleksi, ada kaca, cermin, ada karpet juga, terus ada downlight-nya juga. Nah, fungsi kaca di sini tuh kita bisa lihat ruangan ini tuh sempit, namun ada pantulan cermin, peletakan cermin di bagian sini tuh ini membuat ruangan elemen-elemen pada ruangan ini terpantulkan sehingga terlihat luas. Kita bisa lihat antropometri dari cermin ini ke user ini tuh pas. Jadi pas mereka masuk ruangan, mereka memantulkan cermin sehingga terlihat luas gitu ruangannya. Ini ada denah di rumah studi presiden saya ambil, ini ruang tamunya, dan ini juga ruang tamunya. Ruang tamunya menggunakan sofa yang warna krim. Ya, ini dia. Terus ini yang studi presiden yang kedua, ini adalah desain rumah Arkasia terletak di Depok. Nah, ini gambarannya sama, ini ada sirkulasi dari, ini ada denahnya, dan ini ada sirkulasi dari rumah tersebut. Ini dia, bisa kita lihat bahwa oriental itu kan dia sangat, sangat kental dalam hal corak serta warna juga. Ini kita lihat dari WC ini, corak yang difokuskan ini adalah yang ini. Ini kita lihat ya. Nah, coraknya itu di kamar mandi ini, viewpoint-nya itu yaitu corak ini, corak dari keramik ini. Nah, keramik ini kan berwarna hitam. Keramik warna hitam ini dia hadir untuk menimbulkan kesan viewpoint dari toilet ini. Jadi ini kan keramik dinding di warna ini kan warna krem dan lantai juga warna krem, sehingga jika di sini ditaruhkan warna krem juga, maka kesannya mati, kesannya tidak ada warna. Jadi kalau misalnya diberikan keramik, jadi ada hal yang bisa diperhatikan, ada hal yang sesuai di mata, kayak gitu. Terus ini juga dapurnya juga ini masih ini dalam ini ya dari SketchUp ya, tapi ini bakal diterrealisasikan di Depok nanti. Ini ada dapurnya itu terkesan warnanya warna yang dimainkan yaitu warna hitam, putih, jadi warna-warna oriental. Ini tampak atasnya, ini juga kamar tidurnya, ini ruang tamunya. Sekian Pak, itu dari desain saya. Kurang lebih mohon maaf apa ada kekurangan dalam saya bertutur kata atau menjelaskan. Oke, terima kasih. Cukup bagus dan cukup lengkap ya. Azal sudah mencoba memberikan dimensi dari furniture yang ada di rumahnya. Jadi saya harap ada yang lain juga dalam melengkapi data aksesoris ataupun furniture ataupun apapun yang ada di rumah, sebaiknya dilengkapi dengan ukuran dan juga peletakan dari sistem AC, kemudian posisi kontakan harus dijelaskan juga di mana, sehingga waktu ada
meletakkan furniture ataupun mendesain ruang komponen itu juga diperhatikan apakah bisa tetap utuh digunakan. Untuk presentasi Azel, saya kasih nilai lengkap. Ya. Nisrina tadi juga dapat nilai 88. Siapa lagi yang lain? Saya kasih kesempatan. Ada yang mau presentasi? Silakan. Halo, adik-adik. Tadi Iqbal ada. Kemana Iqbal? Iqbal Hafiz. Iqbal, ya, ada Pak. Oke, silakan Iqbal. Lagi nggak buka di laptop Pak. Cuman saya zoomnya di HP. Cuman filenya di laptop. Mungkin saya pindahkan dulu Pak. Sebentar Pak. Oke, sambil tunggu Iqbal cari yang lain ya. Oke, siapa lain yang mau presentasi yang udah siap? Gifari, Muhammad Gifari, silakan. Ya Pak. Silakan presentasi ya. Tolong di-share filenya Gifari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Ini terdapat analisa pengguna, yaitu dari terdapat 3 orang yang huni rumah, yaitu ayah, ibu, dan anak. Ayah umur 44 tahun dan ibu umur 42 tahun, dan anak itu saya 19 tahun. Hobi ayah yaitu bersepeda badminton, hobi ibu menanam bunga dan membaca, hobi anak bersepeda dan futsal. Lalu di sini terdapat user activities, yaitu dari ayah, dari yang pertama bangun tidur, sholat, mandi, lalu sampai tidur lagi. Ibu bangun tidur, sholat, memasak, mandi, lalu bekerja di rumah sampai tidur lagi. Anak bangun tidur, sholat, mandi, lalu kuliah daring, dan sampai tidur lagi. Di sini terdapat denah pada rumah, lalu diagram zone dari denah. Di sini ada ruangan yang private, semi-private, dan publik. Lalu berikut adalah analisa kenyamanan ruang, yaitu ruang keluarga. Yang di sini pada ruang keluarga terdapat dinding yang dilapisi dengan wallpaper dinding rumah yang membuat interior rumah terdapat kesan minimalis. Lalu furnitur pada rumah menggunakan warna yang netral, yaitu putih dan abu-abu, sehingga membuat ruangan tampak cerah dan luas secara visual. Lalu sirkulasi pada ruang keluarga didesain dan bentuk persegi sebanyak 4 ventilasi berikut. Lalu adanya focal point pada ruang keluarga yang terdapat pada plafon rumah. Di sini pada ruang keluarga juga terdapat kursi sofa yang memanjang pada ruang keluarga sebagai tempat bersantai dan menonton. Dari foto nggak nampak. Lalu berikut adalah sketsa ruang keluarga. Di sini terdapat sirkulasi arah angin dari ruang tamu, lalu void pada ruang keluarga, kamar mandi, atau WC. Yang pada toilet pada gambar di samping memiliki sirkulasi yang cukup baik dengan adanya ventilasi yang lumayan besar, sehingga sirkulasi udara dan cahaya alami pada ruangan kamar mandi dapat masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan tidak nampak gelap pada siang hari dan adanya
cahaya lampu. Pada tengah ruangan keluarga menggunakan lampu langit-langit sebagai sumber penerangan, utama untuk menghasilkan sumber cahaya yang maksimal dan menyeluruh, serta pada penerangan di sekitarnya menggunakan recessed lighting. Yang berikut adalah contoh recessed lighting. External lighting, dan terdapat touch lighting yang berfokus menyinari objek tertentu seperti dinding tersebut. Dan terdapat kamar tidur, yaitu pencahayaan buatan pada kamar tidur menggunakan recessed lighting di titik tengah ruangan, sehingga dapat menyinari seluruh ruangan, yang dapat menghemat juga penggunaan lampu. Jadi hanya memerlukan satu lampu pada ruangan. Memiliki 3 ventilasi, yaitu di atas pintu dan jendela, 2 di atas jendela, sehingga cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan kamar tidur cukup. Lalu ada kenyamanan ruangan pada dapur, terdapat jendela dan ada arah-arah sirkulasi udara yang masuk dari ventilasi dan jendela, sehingga tidak mengendapnya bau pada ruangan. Lemari kaca yang kecil sebagai tempat penyimpanan disesuaikan dengan lebar dinding. Berikut foto lampu sebagai pencahayaan pada malam hari yang memiliki 3 warna, yaitu warm light, daylight, cool light. Lalu terdapat ventilasi udara pada void, sehingga pencahayaan alami pada siang hari di ruangan ini sangat baik. Adanya treadmill untuk berolahraga di dalam ruangan ditempatkan dengan bukaan di sampingnya, yaitu jendela berukuran besar namun ditutupi dengan gorden, sehingga pencahayaan pada ruangan ini dan juga sirkulasi saat melakukan olahraga tidak bosan dan tidak membuat kesan yang sumpek. Lalu terdapat site analysis pada denah dan pembagian ruang, yaitu semi private, terdapat kamar mandi, penggunaan kamar mandi, penggunaan ruang berdasarkan aktivitasnya, dan sirkulasi udara dan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan melalui bukaan-bukaan yang terdapat dalam rumah, terdapat yaitu pewarnaan cahaya yang masuk dan sirkulasi udara bisa dilihat. Lalu antropometri pada rumah, dapur, kloset kamar mandi, sofa ruang keluarga, dan sofa pada ruang tamu yang terdapat ukuran-ukurannya. Berikut adalah studi presiden yang saya ambil adalah bergaya Skandinavian. Yang gaya Skandinavian tersebut pada rumah ini adalah bermasa susun 2 yang dihubungkan dengan jembatan kaca pada bagian void. Masa pertama berbentuk kubus dengan woven light tunggal yang mengingatkan privasi dalam ruangan dan menghalangi panas sinar matahari dari barat. Lalu di sini terdapat sirkulasi udara pada rumah presiden yang tampak rumah bagian depan dan tampak rumah bagian samping. Dan berikut ada denah dan pencahayaan alami yang masuk pada rumah presiden. Nah, di sini masa transparan di sisi lain merupakan ruang interaktif yang menghubungkan bagian luar dan benda-benda di lantai 2. Terdapat balkon kecil, di sini balkon kecil yang dimasukkan di sana.
Warna putih menjadi warna yang mendominasi pada interior rumah yang merupakan konsep Skandinavian. Konsep Skandinavian ini adalah menggunakan warna-warna netral. Lalu disempurnakan dengan furnitur pada rumah yang berwarna coklat dan hitam. Pada railing tangga dan pintu dan kusen jendela menggunakan warna hitam, sehingga ruangan tampak menjadi luas secara visual. Jendela dan terdapat bukaan pada langit-langit tepat di atas void yang relatif besar dengan pencahayaan alami yang maksimal. Lalu pada ruang makan ini terdapat bisa disebut ruang terbuka hijau dengan adanya bukaan-bukaan yang cukup besar di atasnya. Dekorasi pada rumah bergaya Skandinavian menggunakan dekorasi-dekorasi bersifat natural, yaitu tanaman-tanaman indoor dan juga dekorasi furnitur meja yang terbuat dari kayu pada ruang terbuka hijau sehingga sangat nyaman untuk bersantai di rumah, dipadukan juga dengan bukaan yang cukup besar. Lalu terdapat ruang keluarga yang berada di tengah rumah, posisinya tepat di bawah void, sehingga pencahayaan sangat maksimal. Lalu terdapat adanya pintu geser, sehingga tidak memakan banyak tempat untuk membuka-buka pintu dan sebagai penghubung ruang. Kehadiran elemen kain seperti karpet berwarna abu-abu berikut mampu menciptakan nuansa ruangan tetap terlihat hangat dan tidak kaku. Lalu kehadiran parket lantai bermotif elemen kayu membuat konsep ruangan bergaya Skandinavian ini tetap terlihat hangat. Interior cenderung mengaplikasikan gaya-gaya sederhana minimalis tanpa detail yang rumit diperhatikan pada rumah yang bergaya Skandinavian tersebut. Kamar tidur dilengkapi kamar mandi bersekat kaca. Ini bisa dilihat bersekat kaca pada ruangan tidur utama, sehingga membuat ruangan menjadi tampak lebih luas dan perpaduan antara parket bermotif kayu dengan marmer rantai pada kamar mandi yang berwarna abu-abu gelap. Lalu studi presiden saya yang kedua berkonsep the brick house. Rumah ini merupakan secara keseluruhan dilapisi dengan batu bata alami yang sederhana yang hanya dipernis tidak dicat. Desainnya berusaha membawa alam ke dalam rumah dengan penggunaan skylight, mendefinisikan angin sepoi-sepoi yang memfasilitasi pendinginan alami. Berikut adalah tampak potongan pada rumah brick house, dan ada denah yang terdapat sirkulasi udara. Lalu di sini terdapat halaman belakang rumah pada malam hari yang dindingnya terbuat dari semen dan perpaduan antara batu bata sehingga menampilkan konsep yang natural. Untuk warna mengikuti warna asli semen dan batu bata yang dipernis. Lalu lantai menggunakan granit dengan warna abu-abu muda sehingga menghasilkan kesan yang netral. Rumah presiden ini dirancang untuk 4 orang keluarga. Rumah presiden ini pemiliknya berprofesi sebagai dokter dan seorang penari. Dan ini terdapat ruang makan tepat di atas meja makan. Untuk penggunaan cahaya buatannya menggunakan touch lighting atau lampu gantung untuk penerangan maksimal ketika sedang makan, dan terdapat
lampu-lampu lainnya seperti Persian lighting pada dinding rumah ini untuk memfokuskan penyinaran pada suatu objek. Lalu di sini terdapat juga ruang terbuka hijau yang di depannya terdapat garasi rumah dilengkapi dengan kolam ikan supaya rumah secara visual tampak lebih adem. Kamar tidur memiliki RTH yang dibatasi kisi-kisi bata dan pintu geser. Pintu geser berbahan kaca yang membawa angin sejuk. Pada dinding terdapat ukiran dan dari kayu yang disorot oleh listrik sehingga fokus pada tersebut. Tangga menggunakan bahan kayu yang mengikuti warna asli pada kayu lalu dibarengi dengan rel tangga bermotif garis sehingga membuat ruangan tampak tinggi, tampak lebih tinggi dan halaman depannya tidak bisa disamakan dengan pada lantai dan dinding material serta kir dan halaman luas untuk penghuni. Sekian dari saya pada Terima kasih dari tadi. Halo, yang akan mengomentari apa yang terjadi di hari ini. Indra, silakan. Ayo, mana adik? Daniel Muhammad, silakan. Mana Daniel? Daniel udah keluar belum? Berarti absen ya Daniel ya. Daniel sama Adinda hadir. Kemudian coba Sofia, coba tanyakan ke Givari. Givari udah siap tuh. Ayo, silakan. Tadi udah nentuin dari studi presiden apa yang mau diambil ke rumahmu? Yang saya ambil pada studi presiden saya itu bukaan-bukaan pada konsep Skandinavian dan warna-warna furnitur pada interior Skandinavian, bergaya Skandinavian. Lalu penggunaan eksteriornya menggunakan perpaduan antara Skandinavian dan studi presiden The Brick House tersebut. Gimana Sofia? Iya, Udah Sofia, siapa tadi ya? Sofia, udah selesai Sofia? Udah Pak. Udah clear? Apa? Udah. Udah. Udah jelas, sudah cukup jelas. Udah. Terus Iqbal mana Iqbal? Iqbal. Tak izin bertanya kepada Givari.
Banyak yang susah seperti ogah-ogahan nilainya sakit 80 ya, nilainya bisa 88. Oke, ya satu hasil progresif ya. Tolong besok satu progresnya. Hari ini saya kira cukup sekian. Yang lainnya silakan mengembangkan dengan materi yang ada hasil dan lumayan kasus ya. Sekarang desain besok jangan langsung ada desain, tapi ada pertimbangan dari aktivitas ataupun gerakan yang ada di ruang tersebut ya. Jangan tiba-tiba langsung ada layoutnya, tapi ada proses kenapa muncul peletakan tersebut. Kalau contoh di ruang tamu, minimal kalian buat dulu alternatif zonanya, kemudian pertimbangkan aktivitas apa saja yang ada di situ, kebutuhan furniture apa saja, baru kalian coba layout dengan teori dari antropometri atau ekonomi. Oke, adik-adik? Izin bertanya kepada Gifari. Ada pertanyaan, Sofia? Lagi serius sekali? Halo? Sofia lagi telepon ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, sekian ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Pak, boleh bertanya kepada Gifari tentang presentasinya? Dengar? Gimana? Rehan? Boleh bertanya tentang presentasi Gifari? Boleh kan? Ayo Gifari, bisa lagi. Ya, yang the brick house itu, kenapa itu masuk ke Skandinavian? Kebetulan saya juga mengambil Skandinavian gitu. Karena menurut saya the brick house itu lebih ke industrial, karena banyak material yang di-expose gitu. Meskipun kalau industrial kita lihat memang tidak banyak berinteraksi dengan vegetasi gitu. Terima kasih. Kenapa saya ambil yang dead brick house itu untuk penggunaan bahannya saja, seperti pada eksteriornya itu menggunakan bahan yang batu bata, dan lalu kenapa saya ambil dead brick house itu untuk penggunaan furniturnya juga sama-sama terdapat bahan yang menggunakan bahan kayu. Sudah. Oke, Mana Rehan? Cukup jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Ya? Cukup. Itu langsung tewas tuh si Gifari. Kenapa Gifari? Kok salah tingkah ditanya sama Rehan, ada apa nih? Ada yang jatuh, Pak. Ada yang jatuh, Pak. Ya betul. Kok sampai grogi gitu tanya sama Rehan? Enggak, Pak. Oke. Saya kira cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.